Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan kepada kalian pembelajaran ilmu kalam dengan materi prinsip dan metode peningkatan akidah Islamiyah. Submaterinya pengertian akidah Islamiyah. Marilah kita buka pelajaran dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kompetisi dasar kali ini, Bapak ingin menanamkan kepada kalian meyakini kesempurnaan akidah Islam, memiliki akidah yang kokoh dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis akidah Islam dan metode peningkatan kualitasnya, dan mempraktekkan metode peningkatan kualitas iman dan atau akidah Islamiyah. Oke, pada peta konsep kali ini, akidah Islamiyah itu memiliki dua konsentrasi. Yang pertama, prinsip akidah Islamiyah. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qadar dan qadar. Adapun konsentrasi kedua yaitu peningkatan kualitas akidah Islamiyah, yang meyakini keesaan Allah, meyakini Allah sebagai pencipta segala sesuatu, meyakini Allah memberikan petunjuk sebagai pedoman hidup, dan meyakini Allah sebagai sumber awal dan akhir kehidupan. Terakhir, meyakini Allah menghargai dan memuliakan manusia. Oke, lihat pada gambar di sini ada orang sedang melakukan sholat. Ini menunjukkan bahwasanya akidahnya kuat karena ia meyakini bahwa dimanapun ia berada kewajiban syariat harus dilaksanakan dan Allah Maha melihat, Allah Maha tahu. Ya, dimanapun berada kita sebagai hamba Allah harus meyakini ini. Ya, maka dari itu kewajiban menjalankan syariat ibadah sholat contohnya sangat penting dilakukan. Pengertian akidah yaitu dari kata bahasa Arab aqadah yaqidu akidah yang berarti ikatan, meyakini, dan penetapan mengikat atau membuhul, menyimpulkan, mengkokohkan, menjanjikan. Menurut bahasa, akidah berarti yang diikat, yang dibuhul dan yang disimpulkan, yang dikokohkan, yang dijanjikan. Menurut Hasbi As-Siddiqi, akidah menurut bahasa adalah sesuatu yang dipegang teguh dan terhujam kuat di dalam lubuk jiwa dan tidak dapat beralih daripadanya. Dalam pengertian terminologinya, akidah ialah perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tentram karenanya, sehingga ia menjadi sesuatu kenyataan yang teguh dan kokoh, yang tidak dicampuri oleh keraguan dan kebimbangan. Tujuan akidah. Tujuan dari akidah Islamiyah mengenal Allah, tapi karena keterbatasan akal dan ilmu yang dimiliki manusia, hanya sampai pada meyakini bahwa Allah itu ada. Ada berbagai cara untuk mendapat mengenal Allah, di antaranya dengan cara memperhatikan dan meneliti alam semesta dengan menggunakan akal secara maksimal. Selain itu, dapat mengenal Allah, kita juga harus mengetahui dan meyakini sifat dan asma-asma Allah. Prinsip akidah Islamiyah, yaitu di antara prinsip ini kita tahu urutannya dikenal dengan rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Dilansir dalam firman Allah surat Al-Anbiya ayat 22. Kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata fa subhanallahi rabbil arsyil amma yasifun. Sekiranya ada Tuhan selain Allah ini, langit dan bumi tentulah keduanya telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arsy daripada apa yang mereka sifatkan. Jadi di ayat ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya tidak ada Tuhan yang mencipta langit dan bumi selain Allah. Ya. Kalaupun ada Tuhan akan rusak langit dan bumi ini. Yang kedua, iman kepada malaikat. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Ya, sifat malaikat selalu mengikuti perintah Allah dan sifat malaikat tidak mengingkari perintah-perintah Allah. Sebagaimana kita lihat di ayat ini. Kemudian yang ketiga, beriman kepada kitab suci.
Dalam hal ini Al-Quran, kita sebagai umat Nabi Muhammad. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 2, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Al-Quran itu atau kitab itu tidak ada keraguan kepadanya. Kitab itu merupakan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi ini sebagai pedoman kita, jika ingin menjadi insan yang bertakwa, maka kita harus mempelajari Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Kemudian iman kepada Nabi dan Rasul. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan bagimu, yaitu bagi orang-orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak menyebut Allah. Al-Ahzab 21. Ya, beriman kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad dan kepada Rasulullah sebelumnya adalah wajib bagi kita. Karena dengan diutusnya Rasul kepada umatnya, kita dapat mengetahui jalan-jalan menuju Allah dengan syariat yang dibawanya. Kemudian yang kelima, iman kepada hari kiamat. Allah berfirman dalam surat Al-Qiyamah, "La uqsimu biyamil qiyamah." Aku bersumpah demi hari kiamat. Hari kiamat pasti akan tiba, pasti akan datang, hanya Allah yang mengetahui kiamat itu tiba. Kemudian terakhir, iman kepada qada dan qadar. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ya, ini adalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Seharusnya kita meyakini bahwa iman kepada qada dan qadar adalah merupakan sebuah rukun iman. Terima kasih, demikian pelajaran Bapak bisa sampaikan. Ya, kita tutup pelajaran dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.